Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarno. Saya dari SMK Negeri 3 Nabire. Saya angkatan 4 PPG tahun 2021. Hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran mata pelajaran biologi dengan kompetensi dasar mengidentifikasi komponen ekosistem dengan jumlah peserta yaitu 4 siswa. Terima kasih. Oke, selamat siang anak-anak semua. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik? Baik, Pak. Baik ya, kita sehat semua hari ini. Kita perlu bersyukur pada Tuhan diberikan kesehatan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai, Pak Guru akan absen dulu ya. Yang pertama, Elizabeth. Hadir, Pak. Medina. Hadir, Pak. Marcella. Hadir, Pak. Mince. Hadir, Pak. Oke. Bapak. Hadir, Pak. Oke, baik. Kita orang yang masuk. Oke, baik, sebelum kita masuk ke materi kita pada siang hari ini, kita merefresh kembali materi yang minggu lalu ya. Kita minggu lalu sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Masih ingat ya? Ya. Apa itu perkembangan vegetatif? Minggu lalu. Masih ingat? Yaitu perkembangbiakan secara kawin atau tak kawin? Secara tak kawin. Ya, artinya tak kawin itu tanpa ada proses fertilisasi, pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, jadi pada tumbuhan juga bisa demikian, yaitu tanpa ada proses perkawinan tapi bisa menghasilkan keturunan. Nah, itu perkembangan vegetatif. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Ya, masih ada yang ingat ekosistem? Masih, Pak. Ingat? Ya, baik. Sebelum kita ke situ, kalian akan melakukan pretest dulu ya. Disiapkan alat tulisnya. Ya. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit ya. Jangan lupa tulis nama, kelas, hari, tanggal. Ya.
Sudah? Sudah, Pak. Ya. Oke, sekarang perhatikan di layar ya. 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 Materi kita hari ini yaitu kompetisi dasar mengidentifikasi komponen ekosistem ya. Nih. Nah, kemudian indikatornya yang pertama menjelaskan konsep ekosistem, yang kedua mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik penyusun ekosistem. Kemudian KD 4.5 menyusun laporan tentang hubungan antar komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. IPK-nya, indikatornya 4.5.1 mempresentasikan hasil diskusi tentang hubungan antar komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Ya, jadi inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran yang kita capai, yaitu diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian ekosistem dengan benar. Yang pertama. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem dengan benar. Dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian dapat mempresentasikan hasil tentang hubungan antar komponen biotik dan abiotik dengan baik. Ya, ini yang perlu kalian pahami dan harus kalian capai di dalam pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, baik, untuk memahami materi ini, Pak Guru sudah siapkan video ya. Nanti silakan kalian mengamati, kalian melihat di dalam ekosistem itu mana aja komponen biotik dan abiotik yang ada, ya, bisa diamati. Ya, silakan diperhatikan ya. Rekan pelajar, tentu sudah tahu dong bahwa ekosistem itu adalah satuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berinteraksi. Ekosistem itu terbagi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di ekosistem, baik tumbuhan, hewan,
Ya, demikian tadi ya video yang sudah kalian simak, kalian lihat dan kalian cermati. Nah, sekarang silakan dari video yang sudah ditampilkan tadi, mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang ditanyakan berkaitan video tadi. Silakan. Apa yang kalian dapatkan dari analisa video tadi? Ya, silakan. Kira-kira apa yang kalian bisa dapatkan? Ya, tadi dikatakan itu bahwa di dalam ekosistem ada dua komponen utama. Ya, apa tadi? Biotik dan abiotik. Nah, kemudian dari video tadi mana yang termasuk biotik? Apa saja tadi? Kalian bisa amati apa saja tadi? Ada badan, Ya, ada tumbuhan, ada hewan yang macam-macam tadi. Yang mulai dari badan, kemudian ada jerapah, singa, ya, sapi, ya, dan lain-lain banyak ya. Nah, ini masuk komponen biotik. Kemudian yang abiotik tadi kalian amati apa saja? Ini kalian lihat. suhu, cahaya matahari, Ya, ada suhu, air, garam, panas, sinar matahari, ya, iklim, ya. Nah, itu yang termasuk komponen abiotik. Ya. Jadi jelas sekali di dalam tampilan video tadi, ya, komponen biotik dan abiotik di dalam suatu ekosistem. Nah, inilah yang perlu kita pahami bahwa di dalam ekosistem tadi dua komponen biotik dan abiotik ini wajib ada, ya. Jadi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem itu harus saling berinteraksi, ya. Tanpa ada salah satu komponen, misalnya hanya komponen hidup saja atau biotik, tanpa ada komponen abiotik juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dan sebaliknya, ada komponen abiotik, tidak ada komponen biotik juga sama, ya. Tidak ada proses interaksi di situ. Ya, jadi harus wajib ada dua-duanya, yaitu komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Ya. Oke, untuk memahami itu, sekarang Pak Guru akan bagi dalam kelompok, ya. Kemudian nanti kalian akan mengerjakan LKPD berdasarkan materi kita hari ini, ya. Mungkin begini ya kelompoknya ya, langsung saja. Ini kelompok 1, yang sebelah ini kelompok 2 ya. Ya, silakan dirapatkan mejanya atau kursinya. Ya, kursinya siapa nih ya? Kursinya ada mejanya dia. Nah, kursinya ada kan bisa. Mejanya dirapatkan. Ya. Ya. Kemudian kalian silakan mengerjakan LKPD yang sudah Pak Guru siapkan. Ya, silakan. Jangan lupa tulis nama, kelas, tanggal. Ya, nama kelompok boleh. Ada pilih kelompok A dengan B ya, seperti itu ya. A di sebelah kanan saya, B sebelah kiri. Ya, silakan. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, perlu Pak Guru sampaikan nanti ya setelah mengerjakan LKPD selesai, silahkan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk kalian maju menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, kemudian kelompok lain nanti silahkan mungkin menanggapi, berikan masukan, pertanyaan, ya, dipersilakan. Jelas ya? Jelas. Oke, silakan sekarang kerjakan LKPD yang ada. Waktunya bisa 10 menit dari sekarang. Ya, silakan. Bisa saling diskusi, silakan.
Bagaimana? Sudah? Belum? Ya kalau belum diselesaikan dulu. Oke, kalau sudah, sekarang silakan masing-masing kelompok atau di antara kalian untuk mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan kelompok lain nanti untuk bersiap menanyakan atau mungkin berikan masukan saran, ya, dipersilakan. Silakan. Ya, silakan satu orang nanti untuk menyampaikan hasilnya. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baca yang keras ya, pelan-pelan supaya dicek semuanya. Baik, terima kasih atas waktu memberikan kepada kami kelompok 2 atau B. Kami akan mengidentifikasikan komponen biotik dan abiotik berdasarkan biotik dalam ekosistem. Berdasarkan hasil pengamatan gambar terutama komponen biotik dan abiotik, serta uraikan keterkaitan di antara komponen tersebut. Komponen biotik adalah komponen yang hidup, seperti badak, singa, orangutan, dan pokoknya makhluk yang hidup seperti tumbuhan gitu. Dan sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang tak hidup seperti suhu, air, sinar matahari, dan tanah. Jadi keterkaitan antara biotik dan abiotik tersebut adalah hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ya. Ya. Oke, demikian pemaparan dari kelompok 2. Silakan mungkin dari yang lain, mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada masukan, dipersilakan ya. Jadi tetap standby nanti menjawab apa yang ditanyakan semuanya. Silakan. Ya. Komponen abiotik itu apa saja? Ya, terima kasih. Komponen biotik itu suhu, air, garam, sinar matahari, dan tanah. Abiotik ya? Iya. Abiotik. Gimana? Sudah puas? Sudah. Ya. Mungkin ada lagi dari sini? Sebutkan 2 komponen ekosistem. Ya, baik. 2 komponen ekosistem adalah biotik dan abiotik. Ya, masih ada? Silakan. Apa itu perbedaan antara biotik dan abiotik? Ya, perbedaan antara biotik dan abiotik. Biotik adalah komponen yang hidup, sedangkan abiotik adalah komponen yang tak hidup. Komponen mati gitu. Bagaimana, masih ada? Sudah? Sudah bagus. Ya. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 2 diatur dulu. Terima kasih sudah memaparkan hasil diskusinya. Ya, jadi sudah jelas tadi ya disampaikan oleh kelompok 2
dengan apa yang ditanyakan oleh teman-teman kalian bahwa di dalam ekosistem itu ada dua komponen penting. Ya, tadi teman kalian menjawab yaitu komponen biotik, yaitu komponen yang semua anggotanya makhluk hidup. Ya, yang kedua tadi komponen abiotik, yaitu komponen yang anggotanya makhluk mati. Ya, misalnya apa? Ya tadi batu, suhu, sinar suhu, matahari, air. Ya. Nah, sekali lagi Pak Guru sampaikan bahwa antara komponen biotik dan abiotik dalam lingkungan tadi mereka saling membutuhkan. Makanya dikatakan tadi apa? Interaksi. Ya. Nah, seperti contoh, misalnya matahari ya, itu sangat penting bagi tumbuhan. Karena apa? Dengan sinar matahari bisa membantu proses fotosintesis. Jadi sangat-sangat diperlukan sekali. Ya, apalagi untuk manusia jelas ya. Ketika kita misalnya menjemur pakaian, ya memerlukan sinar matahari. Kemudian kebutuhan vitamin D juga ada di dalam sinar matahari. Ya, dan masih banyak yang lain ya, yang intinya semua itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Ya, begitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi kelompok B atau kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, mudah-mudahan ini bisa kalian pahami betul ya, sehingga kita akan peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Ya, gitu ya. Oke, jadi mungkin hanya perwakilan satu kelompok saja ya, karena saya kira yang lain juga paling sama ya, satu. Oke, baik. Dari hasil ya pembelajaran kita hari ini ya, dapat kita simpulkan ya, apa saja kesimpulan dapat kita tarik pada pelajaran kita hari ini. Yang pertama ya, di dalam ekosistem ada komponen biotik dan abiotik. Ya, yang biotik tadi apa komponennya? adalah makhluk hidup. Ya, komponen yang hidup. Contohnya manusia, hewan, dan ada juga jenis-jenis yang bukan kecil ya, itu juga termasuk komponen biotik. Nah, kemudian yang kedua tadi komponen abiotik. Pengertiannya yaitu komponen yang tak hidup di dalam ekosistem. Contohnya udara, air, sinar matahari, tanah ya. Ini kan komponen abiotik. Nah, inilah simpulan yang akan kita tarik pada pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Oke, untuk menguji apa kalian memahami betul materi yang sudah Pak Guru sampaikan tadi ya, maka ada post test yang kalian akan kerjakan. Nah, sebelum kalian mengerjakan post test, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Silakan kembali ya, baru kalian mengerjakan. Namun sebelum itu ya, dikumpulkan dulu rekapinya yang sudah dikerjakan tadi ya. Ya, silakan kerjakan untuk memahami sedalam apa pemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan. Ya, silakan. Jangan lupa tulis nama ya, nama kelas supaya tidak tertukar dengan yang lain. Ya. Silakan. Waktunya berapa ya? 5 menit ya? Bisa ya? 5 menit dari sekarang. Silakan.
Mana? Sudah? Udah. Oke. Kalau sudah, kumpulkan. Ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Ya, kita berharapkan apa yang kita pelajari hari ini di rumah tetap kita pelajari ya. Kemudian jangan lupa untuk belajar materi minggu depan ya. Hari ini tadi sudah kita belajar tentang ekosistem. Minggu depan kita akan belajar tentang hubungan di dalam ekosistem. Ya, nanti dipelajari dulu supaya kita menggunakan di dalam proses pembelajaran. Ya. Sebelum Pak Guru akhiri, tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat, khususnya untuk diri kalian pribadi ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih dan selamat siang. Siang.